Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Gungabadi dengan NPM 2313046013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atanabita Salsabila dengan NPM 2313046023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspa dengan NPM 2313046015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Agustin dengan ujung NPM 49. Saya di sini akan menjelaskan apa itu bahasa. Bahasa itu adalah suatu sistem dari lambang bunyi yang arbiter, yang artinya itu tidak ada hubungannya dengan benda lain, yang hanya dikeluarkan oleh alat ucap manusia, yang dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi, kerjasama, dan identifikasi diri. Bahasa juga dibagi menjadi dua, ada bahasa lisan dan bahasa tulis. Biasanya bahasa lisan itu digunakan untuk orang-orang berkomunikasi, sedangkan bahasa tulis itu biasanya digunakan oleh masyarakat itu untuk menulis-nulis di dalam surat atau semacam itu. Dan menurut Krida Laksana menyatakan bahwa bahasa adalah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia. Jadi menurut dia ini ada maknanya bahasanya. Jadi kalau nggak ada makna itu tidak disebut bahasa. Dan juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk kerjasama, berinteraksi, mengidentifikasi diri. Menurut Vino Hicharo, bahasa adalah sistem simbol bunyi vokal yang arbiter yang memungkinkan semua orang dalam satu kebudayaan tertentu atau orang lain yang mempelajari sistem kebudayaan itu berkomunikasi atau berinteraksi. Menurut Carroll, bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi internasional oleh kelompok manusia dan secara lengkap digunakan untuk mengungkapkan suatu peristiwa atau proses yang terdapat di sekitar manusia. Bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, perasaan, dan informasi kepada orang lain melalui simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Bahasa dapat berupa lisan, itu tuh ucapan yang digunakan oleh manusia di dalam kehidupan sehari-harinya. Atau tulisan yang digunakan dalam surat-surat atau semacamnya yang berupa huruf, angka, atau simbol lainnya. Bahasa juga merupakan salah satu ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya di bumi ini. Bahasa memungkinkan manusia untuk berinteraksi, berkomunikasi, belajar, mengajar, dan membangun budaya. Setiap bahasa memiliki aturan dan struktur tertentu yang mengatur cara penggunaannya, seperti tata bahasa, kosakata, dan fonologi. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian logika. Apa itu logika? Logika berasal dari bahasa Yunani logike, dari kata logos artinya ucapan atau pengertian. Ucapan berarti yang diucapkan, dilisankan, dan disebutkan. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar dan sistematik. Tujuan utama logika untuk menciptakan sistem yang konsisten dan dapat dipercaya untuk menghasilkan pengetahuan yang benar dan berkelanjutan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa dan logika. Bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, menyampaikan ide, informasi, dan emosi. Adapun fungsi dari bahasa yaitu 1. Bahasa sebagai sarana komunikasi. Fungsi tersebut digunakan dalam berbagai lingkungan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial, berfungsi untuk mengendalikan komunikasi agar orang yang terlibat dalam komunikasi dapat saling memahami.
3. Sebagai sarana memahami diri. 4. Sebagai sarana integritas dan adaptasi. Dengan bahasa, orang dapat menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan. 5. Bahasa sebagai sarana ekspresi diri. 6. Bahasa sebagai sarana mengamati lingkungan sekitar. 7. Bahasa sebagai sarana memahami orang lain. 8. Sebagai sarana berpikir logis. Melalui berpikir logis, seseorang dapat menentukan tindakan yang tepat. Selanjutnya, fungsi logika. Logika dipelajari agar orang yang mempelajarinya dapat memiliki kecerdasan logika dan mampu secara cerdas menggunakan logikanya. Kecerdasan logika adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah atau menjawab suatu pertanyaan ilmiah. Dalam hubungan ini, logika digunakan untuk memecahkan masalah saat seseorang menjabarkan masalah itu menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan menyelesaikannya sedikit demi sedikit membentuk pola atau aturan-aturan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hubungan bahasa dan logika. Bahasa merupakan alat berpikir yang apabila dikuasai dan digunakan dengan tepat, maka akan dapat membantu kita memperoleh kecakapan berpikir, berlogika dengan tepat. Logis atau masuk akal merupakan ukuran yang hampir selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam kegiatan berilmu. Dalam pembicaraan yang tidak penting pun lawan bicara kita selalu menuntut penjelasan yang logis. Dalam berilmu, yaitu mengembangkan, memahami, dan mengkomunikasikan ilmu, logis atau tidak merupakan ukuran mutlak. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui proses tertentu, yaitu proses pemikiran yang bernalar. Proses berpikir tersebut mesti dilakukan dengan cara tertentu. Karena itulah selalu disebut dengan disiplin ilmu. Proses menuju kesimpulannya hanya dianggap sahih jika dilakukan menurut cara tertentu yang disebut logika. Jadi, secara sederhana, logika dapat didefinisikan sebagai pembicaraan tentang bagaimana berpikir secara sahih atau valid. Atau dalam ungkapan lain, dapat juga disebut dengan aturan bagaimana berpikir secara benar atau korek. Inilah inti dalam kajian logika. Ukuran-ukuran logika menjadi penentu untuk menguji apakah seseorang telah berpikir secara benar atau salah. Cara mengujinya adalah melalui serangkaian hukum atau pola. Pola dasarnya adalah bagaimana pengetahuan baru disusun dari pengetahuan lama. Disinilah peran premis dan kesimpulan. Logika bertolak dari sejumlah premis yang sudah diketahui untuk menghasilkan satu pengetahuan yang baru. Dalam kegiatan ini, logika mengendalikan gerak pikiran supaya tetap mengikuti pola yang sudah distandarisasi. Standarisasi berlaku secara keilmuan atau menurut ilmu bersangkutan. Standarisasi setiap ilmu tidak persis sama, meskipun dalam ketentuan dasarnya sama. Logika sebagai cara menarik kesimpulan bekerja dalam bentuk kata, istilah, dan kalimat. Kata-kata dipilih dan disusun secara tepat. Pemilihan dan penempatannya akan menentukan makna yang dikandungnya. Semua ini termasuk dalam lingkup berbahasa. Satu hal mendasar dalam konteks ini adalah tentang premis dan kesimpulan. Premis adalah apa yang dianggap benar sebagai landasan untuk menarik kesimpulan. Ia menjadi dasar pemikiran dan alasan atau dapat juga disebut dengan asumsi. Dalam pengertian formal, premis adalah kalimat atau proposisi yang dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan secara logis. Kesimpulan yang benar diperoleh bila premisnya benar pula, dan sebaliknya meskipun proses logika tetap terpenuhi. Bahasa memiliki peran yang sangat esensial dalam konteks logika dan berilmu. Ia sangat membantu, namun secara bersamaan juga dapat sangat mencelakakan, yaitu jika penggunaannya tidak tepat.
Kegiatan berilmu akan mati bila terjadi kekeliruan penerapan bahasa di antara para penggiatnya. Ini karena bahasa bagi manusia merupakan pernyataan pikiran atau perasaan yang paling komunikatif. Gerak tubuh dan mimik muka dapat menginformasikan sesuatu, namun sangat terbatas penerapannya. Bahasa juga penting dalam pembentukan penalaran ilmiah, karena penalaran ilmiah mempelajari bagaimana caranya menyusun uraian yang tepat dan sesuai dengan pembuktian secara benar dan jelas. Untuk kelompok tertentu, agar komunikasi di antara mereka lebih efisien dan efektif, mereka menciptakan bahasa tersendiri. Mereka menciptakan dan menyepakati kata-kata, baik kata yang diambil dari kata-kata yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari atau secara sengaja membuat kata-kata yang baru sama sekali.